Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dan pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari sifat-sifat wanita as-salihah yang diuraikan dari surah Al-Ahzab. Dan ini bagian yang keempat dari pembahasan kita mengkaji dari sifat-sifat wanita as-salihah ini. Dan sudah diterangkan ya bahwasanya dari ayat-ayat sebelumnya sudah kita baca, atau dua ayat sebelumnya dari ayat yang ke-28 dan 29. Di situ tersimpul dari beberapa sifat wanita as-salihah yang lain. Baik, ada yang bisa sebutkan? Nah, diterangkan kan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu may ya'ti minkunna bi fahishatin ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidina Allah wa rasulahu in kuntunna turidina al-hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Baik. Ini sudah diterangkan ya. Dari sifat wanita as-salihah, yaitu mereka mendahulukan kehidupan akhirat. Baik. Sedikit lagi. Mas bunyi-bunyi. Kasih turun volumenya. Ya, terlalu besar mungkin. Nah. Baik, itu satu sifat. Sifat yang lain apa lagi yang diterangkan? Di ayat yang setelahnya. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Di situ ada sifat apa? Ayo. Baik, qanaah. Dari makna ayat ya diambil. Baik. Apa lagi yang lain? Apa itu qanaah? Merasa cukup dan ridho pada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu banyak atau sedikit? Baik. Sifat yang ketiga, ayat yang sebelumnya. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna. Apa di situ? Sifat ya, sifat muhsinat ya. Wanita-wanita yang muhsin. Apa itu muhsin? Dari kata apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Dan ihsan sudah diterangkan ada berapa jenisnya? Ada dua macam. Ada ihsan kepada Allah dan ada ihsan kepada manusia. Apa arti ihsan kepada Allah? Ya, anta'budallaha ka'annaka tarah, ay lam takun tarah fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa maka yakinlah Allah melihatmu. Sudah diterangkan ya. Ihsan kepada manusia, ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari ihsan yang ada itu tergantung dari jenis ihsan yang dia perbuat. Baik.
Dan itu juga bermacam-macam ya. Kadang dengan ilmunya, kadang dengan hartanya, kadang dengan fikirannya misalnya, kadang dengan tenaganya, atau kadang dengan jabatannya. Dan itu dari pintu-pintu ihsan, berbuat baik kepada manusia. Nah, jadi pada ayat yang sebelumnya, dua ayat yang sebelumnya sudah diterangkan dari 3 sifat wanita as-salihah. Taib. Jadi dikumpul ya di surah An-Nisa juga di bagian pertama dan yang kedua sudah diterangkan dari sifat-sifat wanita as-salihah. Apalagi yang lain yang di surah An-Nisa itu? Coba lihat ringkasannya apa? Mereka cinta untuk dipimpin oleh seorang lelaki. Kebalikannya, mereka tidak cinta untuk menjadi pemimpin. Sudah diterangkan. Apalagi yang lain? Dari surah An-Nisa. Ayo. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Itu sifat apa lagi situ? Qanitat. Ya. Dan senantiasa menjaga diri dari maksiat. Begitu ya, yang taat pada Allah dan senantiasa menjaga dirinya. Kalau dia yang sudah bersuami, dia jaga dirinya dan juga dari hak-hak suaminya. Kalau dia belum menikah, maka dia jaga dirinya dari dosa dan maksiat. Nah, itu 3 juga ya. Jadi sudah 6. Ada tambahan di hadis juga, tapi mirip dari makna menjaga itu. Ya. Dia jaga diri dari makar-makar syaitan. Itu sama ya. Dari masalah menjaga diri dari maksiat. Baik, ini sudah diterangkan. Jadi simpulannya ada 6. Baik. Di ayat yang kita akan baca ini, di sini akan terkumpul lagi dari sifat yang lain. Tapi sebagian sifat sudah berulang di ayat surah An-Nisa. Nah, kita akan lihat ya, ada sekitaran 3 sifat lagi yang lain dari sifat wanita as-salihah. Tapi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat surah Al-Ahzab ini ayat 30 dan 31. Nah, ya nisa an-nabiyyi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Terjemahan dari mana ayat? Wahai para istri Nabi, siapa di antara kalian yang mendatangkan kekejian yang sangat jelas, yudha'af lahal adzab, maka akan dilipat gandakan padanya untuknya siksaan, ya, sebanyak 2 kali. Kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu adalah hal yang mudah untuk Allah. Dan siapa di antara kalian yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa ta'mal shalihan, dan beramal amalan yang soleh, maka kata Allah, nu'tiha ajraha marratain, kami akan beri pahalanya 2 kali lipat, gitu ya. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan siapkan untuknya rezeki yang mulia. Nah, baik. Ini ayat menerangkan kepada kita, setelah kita terangkannya dari 2 ayat sebelumnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala atau tatkala Nabi SAW memberikan pilihannya kepada istri-istrinya ketika itu, apakah mereka ingin kehidupan dunia atau tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memilih untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 ayat sebelumnya itu diterangkan kepada kita banyak faedah ya. Saya lupa terangkan kemarin dari faedah-faedah ayat yang sudah kita baca itu. Di antaranya diterangkan kepada kita di situ tentang
keutamaan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana mereka mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan faedah pokok ayat itu dimaklum ya, penjelasan 3 sifat dari sifat wanita as-salihah. Dari mereka mendahulukan akhirat daripada dunia, dan juga mereka dari perempuan yang senantiasa punya qanaah, dan mereka dari perempuan-perempuan yang ihsan. Nah, ini sudah kita bahas ya, dari faedah pokoknya. Nah, ada faedah-faedah yang lain dari ayat tersebut yang sudah kita bahas di Kitabun Nikah ya, tentang masalah tentang masalah talak. Nah, kalau misalnya seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya misalnya, apakah dia ingin tetap bersamanya atau dia pisah, ketika si istri misalnya dia iakan mau pisah misalnya, maka di situ sudah teranggap sebagai apa? Talak yang tidak ada lagi masa iddah setelah itu. Artinya tidak ada lagi talak duanya, tiganya dan seterusnya. Langsung dikatakan apa? Terpisah. Itu sudah kita bahasnya di kitab nikah. Nah, tentang masalah pemilihan seperti itu. Ya. Dan ini telah terjadi ya ketika itu di masa Nabi SAW, pada Nabi sendiri yang mengalaminya. Nah, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa may ya'ti minkunna, atau tadi diterangkan ya. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah inna Allaha 'adal muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan bisa diterangkan juga kepada kita dari faedah. Dan orang-orang yang punya sifat ihsan dari kalangan para wanita, mereka dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang besar. Ya, dengan pahala yang apa? Yang besar. Nah, jelasin ya, ini sudah diterangkan. Nah, di ayat ini diterangkan kepada kita masih pembicaraan tentang masalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dipanggil di awal ayat ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi. Ini sudah diterangkan ya, para istri Nabi ada berapa semuanya? Ada 11. Ada yang hafal? Coba secara berurut. Itu cara hafalnya gampang ya. Yang pertama dihafal dari yang paling awal bersama Nabi. Siapa? Khadijah. Kemudian yang kedua dihafal dari yang paling tua. Setelah Khadijah siapa? Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga istri yang paling muda. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bintu Abi Bakar. Jadi Khadijah, kemudian lanjut ke yang paling tua, kemudian ke yang paling muda. Ya. Ini Aisyah dari anak sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang keempat pindah ke anak sahabat yang lain. Itu siapa? Hafsah bintu Umar. Ya. Jadi begitu diurut ya. Setelah Aisyah, Abu Bakar, dari itu apa? Hafsah, Umar, anaknya Umar kan? Kemudian sudah berapa? 4. 5 dan ke-6 ini yang terkenal dengan kunyah mereka. Diawali dengan Ya. Siapa itu? Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ya. Begitu cara hafalnya ya. Ummu Salamah siapa namanya? Hindun bintu Abi Umayyah. Kalau Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Baik. Jadi sudah berapa ini? Sudah 6. Baik. 7 dan 8 sama namanya. Kan begitu. Siapa itu? Zainab bintu Jahash. Yang ke-8 Zainab bintu Khuzaimah atau Khuzaimah. Nah, sudah diterangkan. Baik, sudah berapa? Sudah 8. Baik. 9, 10, 11 ini gampang dihafal. Nah, yang 9 siapa? Juwairiyah.
bintul Harith. Yang ke-10 Sofia bintu Huyai. Dan yang ke-11 Maimunah bintu Al-Harith. Baik. Kalau mau dibalik bisa juga disebut yang sama dengan nama ayahnya. Berarti Juwairiyah bintul Harith dan Maimunah bintul Harith, begitu ya. Tapi ini bukan bersaudara ya. Hanya kebetulan sama ayahnya begitu. Baik. Jadi yang dikatakan apa? Ya nisa'an Nabi. Ya. Wahai para istri Nabi. Nah, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin. Baik, siapa saja di antara kalian yang mendatangkan kekejian yang nyata. Ya, kekejian yang nyata. Nah, fahisha itu dia bahasa dari zina ya. Itulah diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Isra. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, yang kalian mendekati zina, karena zina itu dikatakan fahisha, kekejian yang sejelek-jelek jalan. Nah, itu dari penafsiran ayat. Dan juga ada yang menafsirkan ayat ini. Nah, fahisha di situ dia bermakna seluruh dosa dan maksiat. Seluruh dosa dan apa? Dan maksiat. Nah, itu dari makna fahisha, kemaksiatan yang nampak, yang jelas, gitu ya. Baik. Tapi para istri Nabi SAW, mereka dijaga oleh Allah. Mereka tidak melakukan perkara-perkara tadi itu. Ini hanya menunjukkan akan ancaman. Ya, andai kata mereka berbuat seperti itu, maka dikatakan oleh Allah akan diberikan siksaan 2 kali lipat. Ya, diberikan siksaan 2 kali lipat. Baik. Sebenarnya kita akan terangkan ya. Jadi kadang seperti itu ya. Kadang Nabi di ayat-ayat yang lain juga diancam oleh Allah. Andai kata engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, gitu kan? Itu diterangkan di surah Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu. Apakah Nabi pernah berbuat kesyirikan? Tidak kan? Kan diancam begitu. Sama dengan ini. Para istri Nabi tidak pernah melakukan perbuatan zina. Mereka dijaga oleh Allah. Kemaksiatan yang jelas. Nah, baik. Dan juga para Nabi dan Rasul juga diancam oleh Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapus apa yang mereka telah amalkan. Tapi kan mereka tidak pernah berbuat kesyirikan, para Nabi dan Rasul. Ya demikian pula di alam ini misalnya. Kalau misalnya di alam ini ada 2 yang disembah, apa yang akan terjadi? Nah, pasti akan berperang begitu kan? 2 yang disembah itu akan saling mengalahkan. Tapi karena ini tidak terjadi, yang disembah hanya 1, maka alam ini berjalan dengan baik. Tapi Allah terangkan di dalam Al-Quran di surah Az-Zukhruf ayat 81. Qul in kana lirrahmani walada. Ya. Afanya bukan masalah itu ya. Ada juga diterangkan di ayat yang lain, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata." Gitu ya. Andai kata di alam ini ada 2 sembahan, maka akan rusak alam ini. Ya, maka akan rusak apa? Alam ini. Ternyata kan hanya 1 yang disembah. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain Allah memberikan perumpamaan. Nah, andai kata Allah punya anak, misalnya kan, itu apa yang terjadi? Nah, itu diterangkan di surah Az-Zukhruf ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah ya Muhammad, andai kata
Allah yang Maha Pengasih itu punya anak, maka kata Allah memerintah kepada nabinya, fa ana awwalul abidin, maka akulah yang pertama kali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangkaan orang-orang musyrik ketika itu ya, yang mereka berkata Allah punya anak, padahal kan tidak seperti itu asalnya, kenyataannya. Nah, dan juga ada ayat-ayat yang lain mirip seperti itu ya. Jadi kadang Allah mengkabarkan hal-hal yang tidak terjadi ya pada sesuatu, itu bukan berarti dia akan terjadi. Bukan berarti dia akan apa? Terjadi. Kayak di sini kan diterangkan, wahai para istri Nabi, ya, siapa saja di antara kalian yang mendatangkan kekejian yang nyata, itu kan tidak terjadi. Ya, dipahami ya? Nah, tapi andai kata terjadi, diterangkan di situ, yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka akan dilipat gandakan untuknya apa? Siksaan menjadi 2 kali. Nah, yudha'af di sini bisa dibaca nudha'af, ya, kami akan lipat gandakan, dan kadang pada qiraah yang lain dibaca yudha'af, ya, ditasdid ainnya. Itu qiraah-qiraah ya yang ada dalam bacaan. Tapi kalau di Quran kita, di qiraah Hafs yang kita baca di negeri ini, dan itu juga yang dibaca di Saudi Arabia, ya, itu dibaca apa? Yudha'af, nah, dengan dipanjangkan ainnya, ya, yudha'af, apa? Yudha'af, dipanjangkan doanya ya, dipanjangkan doanya. Nah, tapi ada qiraah-qiraah yang lain ya dalam masalah ini, seperti qiraah Ibnu Katsir dan Ibnu Amir, mereka membaca nudha'af, ya, atau nudha'if gitu ya, nudha'if. Nah, dan juga ada yang baca yudha'af gitu tadi pada qiraah yang lain. Tapi maknanya sama semuanya. Maknanya adalah berdekatan atau mirip. Dipahami ya? Baik. Yudha'af lahal adzabu dhi'fain, maka dilipat gandakan untuknya pahala dilipat gandakan untuknya siksaan. Taib. Al-adab di sini kata para ulama di tafsir, dia bermakna hukum had yang ada di dunia ya. Hukum had yang ada di mana? Di dunia ini. Ya, artinya kalau misalnya orang biasa selain istri Nabi, misalnya kalau dia berzina, ya, misalnya kalau dia misalnya belum dia bukan istri Nabi SAW, nah, kalau dia sudah menikah kan dirajam, begitu ya. Kalau dia selain istri Nabi SAW, perempuan yang lain kan. Tapi kalau dia istri Nabi misalnya, anggaplah ya terjadi, dan itu tidak terjadi ya, maka di situ makin diperkeras siksaannya, gitu maksudnya ya. Makin diperkeras apa? Siksaannya. Nah, dan kadang hukuman-hukuman peradilan di muka bumi ini itu dikatakan dengan al-azab, ya, sebagai siksaan, karena dia merupakan siksaan yang kecil sebelum datangnya siksaan yang besar pada hari kiamat. Ya, itu diterangkan ya di ayat-ayat yang lain. Tentang orang yang berzina dikatakan wal yashhad adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Ya. Hendaknya ya sekelompok dari kaum mukminin itu menyaksikan azab mereka berdua. Maksudnya apa? Siksaan mereka ketika mereka dirajam. Ini dari hukum Islam. Ya. Kadang hukum peradilan itu dibahasakan dengan azab. Kayak di sini juga dilipat gandakan untuknya azab. Ya, di dunia diperkeras rajamnya, begitu maksudnya ya. Nah, tapi itu kan dijaga oleh Allah, tidak terjadi hal tersebut kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah
yudha'af lahal adzabu dhi'fain. Dan juga ada yang mengatakan di sini yudha'af lahal adzabu dhi'fain, dilipat gandakan untuknya siksaan 2 kali lipat. Ya. Maksudnya dilipat gandakan di situ dia disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Ya. Disiksa di dunia dan disiksa di mana? Di akhirat. Itu juga di antara makna dilipat gandakan untuknya siksaan 2 kali. Ya, di dunia disiksa dan juga di akhirat juga disiksa. Nah, jadi dari penafsiran-penafsiran ya diterangkan oleh para ahli tafsir. Baik. Ya. Dari sini diambil petikan dari sifat wanita as-salihah. Ya. Sifat wanita as-salihah itu mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya. Nah, menjaga kemuliaan dirinya dari kekejian, dari dosa dan maksiat. Ya. Dipahami ya? Nah, dan ini dari bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makna-makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari bentuk ibadah. Nah, di antara bentuk ibadah kan sudah kita bahas ya. Dia al-usul tsalatsah. Ibadah itu ada yang bentuknya dia meninggalkan apa? Dosa dan maksiat. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu di antara ciri wanita yang apa? Yang salihah. Ya. Tapi jangankan hal-hal yang dilarang ya. Hal-hal yang mubah saja. Tapi kalau dia melalaikan, itu hendaknya ditinggalkan. Asalnya dia dari perkara yang boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika dia terlalu banyak misalnya melalaikan dari kewajiban, ini harusnya ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau dia naik ke perkara yang makruh, yang dibenci. Yang dibenci kan asalnya tidak berdosa seorang ketika melakukannya, tapi hukumnya apa? Dibenci. Nah, kalau dia orang yang soleh, ditinggalkan walaupun pada hal-hal yang apa? Yang dibenci oleh Allah. Apalagi hal yang diharamkan. Jadi ini bertingkat ya. Jadi dia biasakan dulu dirinya pada perkara-perkara yang mubah tadi. Jangan berlebihan pada perkara-perkara yang mubah. Misalnya makan, minum, kan hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau dia makan terlalu banyak, ya melalaikan dia dari kewajiban misalnya, sehingga dia ngantuk dan banyak tidur. Ini kan nanti dia masuk dalam perkara yang apa? Yang tercela. Ya. Dibiasakan dirinya pada perkara yang mubah, dia kontrol dirinya. Jangan berlebihan. Nah, kalau dia terbiasa di sini pada perkara yang mubah, dia bisa atur. Nah, di perkara yang makruh juga seperti itu. Dia upayakan tinggalkan. Ini mudah akan dia tinggalkan perkara yang makruh. Ya. Yang dibenci, walaupun tidak berdosa, dia upayakan. Ini akan semakin mudah. Kalau dia terbiasa meninggalkan perkara yang makruh, maka perkara-perkara yang diharamkan itu lebih mudah lagi. Untuk apa? Ditinggalkan. Nah, bagian dari tingkatan-tingkatan seorang yang menjaga diri dari apa? Dari dosa dan maksiat. Ya tentunya banyak sekali kalau mau dirinci ya. Dari dosa dan maksiat. Nah, yang jelas itu sifat yang pokok pada diri wanita as-salihah. Pada diri wanita apa? As-salihah. Dia menjaga diri dari kemaksiatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan baik, ini ayat yang ke-30. Kemudian diterangkan ayat yang ke-31, penjelasan sifat yang lain. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Baik, sebelum saya terangkan ayat yang ke-31, di situ juga ada faedah yang lain dari ayat ini ya. Di sini pelajaran kepada kita kata para ulama. Kalau dia dikatakan kan dari istri Nabi, ya. Istri Nabi itu kan dari tingkatan wanita dia paling atas, ya. Maka ini kan jadi patokan dalam
kehidupan. Ya. Harusnya mereka menjaga dirinya masing-masing. Menjaga diri lebih besar lagi daripada orang-orang di bawahnya. Karena mereka diperhatikan. Nah, kapan mereka jatuh ke dalam dosa dan maksiat, ini kadang memberikan pengaruh kepada apa? Orang-orang yang di bawahnya. Begitu ya. Orang-orang yang di bawahnya. Nah, jadi seperti itu ya. Oleh karena itu ada istilah di kalangan para ulama. Nah, tatkala seorang alim itu dia tergelincir jatuh kepada dosa dan maksiat, itu besar bahayanya daripada orang-orang yang jahil yang jatuh kepada apa? Dosa dan maksiat. Nah, karena mereka di atas, wajar di situ Allah terangkan dilipat gandakan untuknya apa? Pahala apa dilipat gandakan untuknya siksaan 2 kali lipat. Karena mereka orang-orang yang berilmu. Nah, ini juga pelajaran kepada kita ya. Bagi yang sudah ngaji, yang sudah belajar, ya, itu harusnya beda dengan orang-orang yang tidak belajar. Harusnya beda dengan orang-orang yang tidak belajar. Itu dididik pelan-pelan. Dari gaya berpakaian kan sudah mungkin bisa dirubah. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain dari gaya bicara, gaya tertawa, itu dibedakan ya. Nah, Nabi itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Itu kalau kita bahas masalah tertawa saja ini. Ya. Tertawa terbahak-bahak sampai kedengaran orang di luar begitu. Itu dijaga ya. Apalagi kalau dia wanita yang sholihan. Ya. Itu diperhatikan. Ini baru masalah apa? Anggaplah dia masalah tertawa. Ada hal-hal yang lain lagi yang dibahas. Nah, dari masalah berbicara misalnya, itu diperhatikan. Hendaknya berbeda dengan orang yang tidak belajar. Ya. Karena kapan orang-orang yang belajar jatuh dalam dosa dan maksiat, itu lebih apa? Lebih keras hukumannya daripada orang yang jahil. Ya. Perhatikan sebagai contoh ya. Mana yang lebih keras hukumannya? Orang-orang munafik atau orang kafir? Hah? Orang munafik. Orang munafik mereka Islam zahirnya. Ya, mereka mengenal ilmu kadang, tapi menyimpan kekafiran dalam hati. Ini siksaannya di akhirat itu lebih keras daripada orang-orang kafir. Mereka diterangkan di bawah kerak neraka yang paling bawah. Itu siksaan orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Mana yang paling keras apa siksaannya? Antara Yahudi atau Nasrani? Hah? Antara Yahudi atau Nasrani? Yahudi ya. Karena Yahudi ini punya ilmu. Kan begitu. Mereka kenal Nabi SAW sama dengan mereka kenal anaknya sendiri. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi SAW. Beda Nasrani, mereka ini beramal tanpa ilmu. Kalau Yahudi mereka berilmu, tidak ada apa? Amalan. Ini lebih parah daripada yang beramal tanpa apa? Ilmu. Ya. Nah, sama juga kalau misalnya dia sudah belajar, dia jatuh dalam dosa dan maksiat, itu lebih parah daripada orang yang tidak belajar yang jatuh kepada apa? Dosa dan maksiat. Nah, maka di sini diterangkan oleh Allah, wahai para istri Nabi, siapa saja yang mendatangkan di antara kalian kekejian yang nyata, maka diancam 2 kali lipat siksaannya. Ya, dipahami ya? Dibedakan dengan orang-orang yang dia bukan istri Nabi SAW. Itu faedah ayat yang diingatkan oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Jadi di sini disimpulkan kepada kita dari sifat wanita as-salihah, di mana mereka adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Dan ini butuh ilmu ya. Karena dosa dan maksiat sangatlah banyak jenis dan bentuknya. Nah, ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Baik. Dan itu mungkin akan diterangkan di pembahasan-pembahasan yang lain. Kemudian ayat yang ke-31,
diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain wa atadana laha rizqan karima." Ya. Dan semoga Allah senantiasa bimbing kita ya, menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Dan tidak ada yang jamin dirinya bisa tidak jatuh kepada dosa dan maksiat. Tapi hendaknya seorang hamba dia senantiasa terus berdoa kepada Allah. Kapan dia jatuh, dia kembali bertobat. Jangan dia biarkan dirinya di situ larut, terus menerus berada dalam dosa dan maksiat tanpa dia kembali. Itu dari obat-obat yang harusnya kita beramal. Dan tentunya orang yang bicara mungkin tidak seperti yang mendengarkan. Mungkin di antara kalian ada yang lebih bagus daripada orang yang menyampaikan ilmu ini. Dipahami ya? Jadi kita saling menasihati dalam kebaikan. Ya. Baik. Diterangkan dari ayat yang ke-31, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan." Dan siapa di antara kalian yang yaqnut, ini diulang lagi ya, kata qanitat. Ya. Nah. Dan siapa di antara kalian yang qanit kepada Allah dan Rasulnya serta beramal amalan yang soleh, nu'tiha ajraha marratain, maka kami akan berikan pahalanya 2 kali lipat. Ya, ini kebalikan tadi ya. Kalau mereka berbuat dosa, para istri Nabi disiksa 2 kali. Ya, diadab 2 kali. Jadi kalau mereka berbuat amalan yang soleh, maka diberi pahala 2 kali lipat. Nah, itu ya keutamaan untuk mereka. Ya, wa atadana laha rizqan karima. Dan kami siapkan untuk mereka ada rezeki yang mulia. Nah, baik. Di sini diterangkan lagi sifat yang lain. Dari sifat wanita as-salihah, itu mereka punya sifat kunut. Ya. Kunut itu sama dengan qanit. Sudah diterangkan ya. Yang qanit itu artinya dia terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajiban. Itu di antara dari makna-makna al-qanitat, yaqnut. Dan sudah diterangkan juga bahwasanya lafaz qanit itu atau al-qunut ya, kadang dia bermakna perempuan yang tenang ya, tidak gelisah ya. Ini juga lihat, kalau dia sudah ikut talim tapi tidak tenang tinggal di rumah, gelisah sana sini, itu diperbaiki. Itu bukan dari perempuan yang yang soleh. Nah, karena diterangkan di sini, wa may yaqnut, siapa di antara kalian yang tenang. Itu di antara makna kunut. Ya. Dan juga kadang di antara makna kunut atau qanit adalah dia adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara dari ciri wanita as-salihah. Ya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia bisa bermana dia terus-menerus dalam ketaatan, melakukan kewajiban-kewajiban. Ya, dia adalah perempuan yang tenang dan juga dia adalah perempuan yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat ini juga berlaku bagi laki-laki ya. Ya, tidak hanya bagi perempuan saja. Karena al-qunut itu juga dipuji untuk laki-laki. Ya kan sekarang kita pembahasannya ini masalah perempuan. Ya, maka arah-arahnya sudah dimaklumi seperti itu. Baik. Maka diterangkan tadi, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan. Ini sifat yang kedua ya di ayat ini. Walaupun ini sudah diulangi. Di ayat di surah apa? Di surah apa? Sifat qanit. Di surah An-Nisa. Sudah kita lihat ya, ayat 34 yang sudah kita bahas di bagian yang pertama, gitu ya. Nah, atau yang kedua ya sudah kita bahas. Baik. Dan siapa di antara kalian yang yaqnut ya,
Nah, yang qanit yang sudah diterangkan tadi ya, dari maknanya. Ya. Wa ta'mal salihah, dan dia beramal amalan yang soleh. Ini juga sifat yang ketiga. Di antara ciri perempuan yang solihah, wanita as-solihah, dia adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Ya. Tentunya dia sudah berilmu ya, dia belajar agama. Nah, ilmu yang dia dapatkan itu dia amalkan. Nah, jangan dia tampung-tampung saja ilmunya, dia tulis tapi tidak diamalkan, itu salah ya. Itu nanti dimurkai oleh Allah. Tapi apa yang sudah dia dapatkan dia ajarkan. Kalau dia bisa diajarkan, diajarkan itu ilmu misalnya kan. Ya, dia amalkan dari apa yang dia dapatkan dari ilmu yang dia telah pelajari. Dan ini bertahap ya tentunya. Ya. Jadi antara ciri wanita as-salihah, dia beramal amalan yang soleh, punya amalan yang soleh. Nah, sebagaimana kan namanya, ya, as-salihah itu artinya dia cenderung kepada amalan-amalan yang yang soleh. Apa itu amalan yang soleh? Ya. Amalan yang soleh itu adalah amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Itu nama lain dari ibadah ya. Amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik itu berupa amalan hati misalnya kan, atau ucapan lisan, atau gerakan-gerakan anggota tubuh. Ya. Kadang dia berupa harta, atau dia tinggalkan dosa dan maksiat. Itu kan dari cakupan ibadah. Dan itu adalah dari nama lain dari amalan yang yang soleh. Nah, dan amalan yang soleh itu diterima oleh Allah dengan dua syarat. Kalau dia sudah muslimah ya. Jadi ini sudah kita sering ulang-ulangi. Dan syaratnya amalan yang soleh ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Dia ikhlas. Dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, al-mutaba'ah. Tapi kalau dia belum muslim atau muslimah, dia masih kafir misalnya, perempuan yang kafir, dia ingin beramal soleh agar diterima, dia harus tambah syarat yang ketiga, yaitu apa? Ya, dia masuk Islam dulu, ya, bersyahadat dulu, agar dia diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi banyak ayat-ayat yang menerangkan masalah ini ya. Jadi saya bawakan beberapa ayat-ayat. Ada ayat di surah Al-Kahfi, di situ menggabungkan 3 dari syarat amalan yang soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, dan siapa di antara kalian dan siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Ini ada akidah yang selamat. Ada keislaman. Dia meyakini akan adanya hari kebangkitan. Wa ya'mal falyamal amalan shalihan. Hendaknya dia beramal amalan yang soleh sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang dia tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini dari lambang apa? Keikhlasan. Dan juga diperhatikan di surah Al-Bayyinah yang sering kita hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah. Ini syarat mutaba'ah ya. Seorang beramal itu dibangun di atas perintah dari Allah atau dari Rasul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ini syarat yang diterangkan di sini, keikhlasan. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlis. Ada keikhlasan di situ. Ya, hunafa. Hunafa artinya dia condong kepada tauhid. Dia punya akidah yang apa? Yang selamat. Ini ya, perhatikan di surah Al-Bayyinah ini 3 syarat juga. Dari syarat diterimanya amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga diterangkan di surah Al-Mulk ayat yang kedua yang sering kita hafal juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan dikatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Kalau banyak tapi tidak ada syarat di situ, terpenuhi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak dianggap oleh Allah. Ya, tapi yang paling baik
Itulah yang paling baik tatkala dia punya akidah yang selamat dan dia punya keikhlasan serta amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mana-mana al-amalus shalih wa ta'malus shalihan. Dan pada lafaz ayat wa ta'malus shalihan di sini juga ada beberapa qiraah Ada yang baca wa ya'mal shalihan dan ada yang baca wa ta'mal shalihan. Itu dibahas di ilmu qiraah. Kemudian diterangkan setelahnya, kalau mereka sudah berbuat amalan yang soleh, nu'tiha ajraha marratain. Maka kata Allah, kami akan berikan pahalanya 2 kali lipat. Ini khususnya untuk para istri Nabi. Kapan mereka beramal soleh, itu pahalanya lebih besar daripada selain istri Nabi SAW. Di sini juga ada pelajaran sama dengan tadi dengan ayat sebelumnya. Kalau dia punya ilmu, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang beramal, hanya kebetulan benar, begitu. Beda orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang beramal hanya kebetulan kebetulan dia benar di situ. Dipahami ya? Tentunya diberikan pahala lebih besar itu tatkala dia punya ilmu dan dia bangun amalan di atas ilmu yang telah dia pelajari. Maka seperti itu juga para istri Nabi SAW dan juga para wanita yang lainnya itu dibedakan karena tidak akan sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Kata Allah, apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Itu pertanyaan tidak butuh jawaban. Artinya tidak akan sama. Sebagaimana tidak akan sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Dan juga tidak akan sama antara kegelapan dengan cahaya. Walad dhulumati walan nur. Tidak akan sama antara kegelapan dengan cahaya-cahaya. Yang juga tidak akan sama antara orang yang mati dan orang yang hidup. Yang hidup dengan ilmu, dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, itu lebih besar pahalanya ketika dia beramal daripada dia tidak mengenal dari ilmu tersebut dan dia beramal kebetulan benar. Kebetulan memang benar. Itu dibedakan dalam agama kita. Jadi dari ayat-ayat yang menerangkan kepada kita dari agungnya amalan yang soleh itu ketika dibangun di atas ilmu yang benar. Ini mencakup untuk perempuan ataupun laki-laki. Hanya di sini kan tadi sudah disinggung pembahasannya, arahnya itu untuk perempuan. Tapi ini ayat tidak terbatas pada perempuan saja, juga berlaku untuk laki-laki. Kemudian diterangkan di situ, siapa yang yaknut, yang punya sifat qanit dan dia beramal yang soleh, maka kata Allah, nu'tiha ajraha marratain, kami akan berikan pahalanya 2 kali lipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami siapkan untuknya rezeki yang baik. Rezeki yang baik di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir ketika menerangkan ayat yang mulia ini. Kesimpulan dari ayat ini jelas faedah pokoknya jelas di situ. Menerangkan kepada kita berapa sifat tadi? Sifat wanita as-salihan ada 3 lagi. Tapi sebelumnya sudah diulang sebenarnya. Yang pertama apa tadi? Wanita-wanita yang menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, wanita yang yaknut, yang qanit. Dan yang ketiga tadi, wanita-wanita yang beramal amalan yang soleh. Itu diterangkan. Disiapkan untuknya pahala 2 kali lipat dan diberikan surga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, faedah yang lain ayat ini banyak juga yang lainnya. Masih di sini membicarakan tentang masalah keutamaan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga padanya dari faedah yang lain ya akan bahaya dosa dan maksiat itu pada diri seorang hamba. Nah, diancam dengan siksaan. Ya. Dan juga padanya dari penjelasan ayat ini juga diterangkan kepada kita. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai dua perkara. Ada siksaan dan ada apa? Ada pahala. Ya. Itulah dari pengaruh dari adanya surga dan neraka. Begitu kan? Nah, dan juga di sini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan seorang itu dalam beragama dia harus seimbang antara dua perkara. Antara khauf dan raja. Antara rasa takut dan rasa apa? Harapan. Nah, perhatikan tadi ya di ayat yang pertama, ayat ke-30 tadi kan diterangkan di situ, ancaman-ancaman. Itu kan melahirkan rasa apa? Takut. Nah, kemudian yang kedua diterangkan pahala-pahala. Nah, itu kan melahirkan apa? Harapan. Ini harus seimbang dalam kehidupan antara ketakutan dan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berat sebelah. Kapan dia berat sebelah, lebih besar takutnya, maka dia akan mirip dengan orang-orang Khawarij. Akan mirip dengan orang-orang apa? Khawarij. Ketika lebih besar apa? Takutnya. Iya. Tapi kalau dia lebih besar harapannya juga tidak ada rasa takutnya, maka dia akan mirip dengan orang-orang tasawuf. Dia akan mirip dengan orang tasawuf. Ya. Kalau dia berjalan di atas jalan yang benar, seimbang perkara itu antara rasa takut dan apa? Harapan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan adanya surga dan sekaligus penetapan adanya neraka. Nah, ada ancaman dan ada rezeki yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera itu dulu ya, yang dari dua ayat di surah Al-Ahzab, tambahan lagi yang lain dari penjelasan sifat-sifat wanita as-salihah. Tapi segera itu dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Saya jelaskan kelebihan rasa takut dan kelebihan rasa harapan. Kelebihan rasa takut sama kelebihan harapan itu seperti yang ditentukan sifat-sifat bawah tadi. Ya itu tadi sudah disinggung ya. Maksudnya kalau dia Khawarij itu ciri khasnya besar takutnya. Ya. Nah, tapi tidak ada apa? Harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia baca misalnya hanya ayat-ayat tentang masalah neraka saja misalnya kan. Nah, itu. Jarang dibaca ayat-ayat masalah surga. Nah. Sehingga dia di situ kadang bisa mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu bahaya dari Khawarij ya. Dari pemikiran mereka. Karena besar rasa takutnya, pelaku dosa besar hukumnya mereka di sisi mereka adalah apa? Itu kafir. Itu orang Khawarij. Ya, jadi jangan heran mereka mengkafirkan pemerintah ya, yang muslim ya. Muslim, pemerintah muslim dia kafirkan. Karena pengaruh dosa dan maksiat saja. Orang-orang yang lain dikafirkan semuanya. Ketika mereka berbuat apa? Dosa yang bukan kesyirikan atau kekafiran. Dipahami ya? Ini pengaruh-pengaruh yang muncul. Ya. Jadi kalau sebaliknya dari orang-orang tasawuf, itu yang dia baca hanya ayat-ayat dan hadis tentang masalah keutamaan-keutamaan saja. Ya. Jarang dia singgung masalah siksaan. Ini juga salah. Dipahami ya? Hanya diterangkan keutamaan ini apa, keutamaan ini apa, keutamaan ini apa. Jarang diterangkan di situ siksaan. Ya. Sehingga kadang mereka bergampangan dalam apa? Dosa dan maksiat. Nah, karena besar sekali harapannya, tapi tidak ada rasa apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang kayak begini yang besar harapannya itu kadang kita lihat ya dalam kehidupannya. Nah, bergampangan berbuat dosa dan maksiat. Ya.
Baik, itu diperhatikan dari ciri-ciri umum dari masalah tadi itu. Iya. Nah, sehingga kadang ada orang-orang yang harusnya dia dikafirkan, tapi mereka tidak kafirkan karena besar sekali harapannya, kelewatan batas. Itu kadang begitu ya. Jadi keharusan dari apa keyakinan mereka itu. Tapi kalau dia orang yang berjalan di atas jalan yang benar, ya akidah al-sunnah wal jamaah, nah dia seimbang antara rasa takut dan rasa apa? Harapan. Nah, dalam hal itu diukur dengan kaidah-kaidah dalam agama. Pelaku dosa besar mereka tidak dikafirkan, tapi dia diancam dengan apa? Siksaan, tapi tidak dikafirkan. Nah, taib. Itu dari hal yang harusnya kita apa? Senantiasa ingat. Tapi ini akan diulang-ulangi nanti insyaallah di buku-buku akidah ya. Yang kita akan kaji insyaallah taala di tempat-tempat yang lain. Ini hanya kita singgung tadi dari faedah ayat. Masalah lebih dalamnya akan dikaji insyaallah taala di buku-buku akidah yang menerangkan tentang pokok-pokok akidah apa as-salaf. Baik. Dan yang lain masih ada? Satu lagi, kalau ada kita tutup. Dan segera itu dulu manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.